Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bahas Investasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang iMitra, yang dimana website ini adalah website investasi rupiah ya, yang dimana ada beberapa konten atau para admin yang mengatakan bahwasannya website ini sudah mendapatkan perizinan resmi dari OJK atau sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, di sini buat teman-teman sebelum kita lanjut ke pembahasan inti dari video ini, buat kalian sebelum kalian melakukan deposit, pastinya kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip ya. Oke, dan jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham teman-teman. Nah, di sini buat teman-teman ya yang belum subscribe, silakan kalian subscribe karena subscribe itu gratisan, dan agar kalian juga tidak ketinggalan updatean terbaru dan informasi-informasi terpenting yang pastinya tentang membahas cuan dan investasi bodong maupun investasi yang resmi dan sudah mendapatkan perizinan dari OJK. Oke, nah sekarang yang akan kita bahas adalah yang pertama sekali nih. Di sini ada salah satu ya yang membuat konten yang dimana surat perizinan resmi OJK dan Kementerian Perdagangan perihal contohnya Bapepti ya sudah mendapatkan legal apa nih? Sudah mendapatkan legalitas dari iMitra, contohnya seperti itu ya. Nah, bahwasanya website investasi ini sudah mendapatkan badan perizinan dari OJK maupun Bapepti bersangkutan. Nah, yang di sini akan saya bahas adalah kita coba putar dulu ya untuk video yang ini teman-teman. Jadi di bagian ini kita bisa nonton dulu videonya dan di sini kita akan putar video ini sejenak. Ataupun penambangan kriptonya. Oke, sebentar teman-temannya akan saya tunjukkan ke teman-teman ini surat-surat yang dimiliki sama iMitra di Indonesia ya. Nah teman-teman, ini salah satu yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman bahwasanya iMitra itu sudah memiliki surat perizinan dan sudah OJK ya. Nanti teman-teman bisa. Nah, jadi ini salah satunya mengatakan bahwasanya iMitra ini sudah mendapatkan badan perizinan dari Bapepti atau dari OJK seperti yang ditampilkan di layar video ini ya. Nah, ini berlegalitaskan atau berlogo OJK ya di bagian ini dan di sebelahnya ada Bapepti ya. Nah, kita lanjutkan. Kita dicek di Bapepti ya untuk teman-teman lebih meyakinkan kembali ya. Nah, di sini akan saya tunjukkan ini surat perizinannya ya teman-teman ya. Nah, ini surat perizinannya sudah terbit ya. Jadi kita skip aja teman-teman di bagian ini, dan ini adalah salah satu foto yang dimana ditunjukkan oleh website ini sudah mendapatkan legalitas dari otoritas jasa keuangan. Nah, sekarang kita buka di bagian kontak Telegram ataupun WhatsApp OJK ya. Ini kalian bisa lihat di bagian pojok ini saya akan menunjukkan bahwasannya ini adalah kontak resmi ya, kontak resmi dari pihak OJK teman-teman ya. Nah ini, oke, di bagian ini saya menyapa, halo selamat siang Bapak atau Ibu. Dia mengkonfirmasi apa informasi berikut yang Anda maksud. Nah, contohnya seperti itu. Kita klik tanya ya. Di bagian ini saya klik aja di bagian welcome. Nah, dia klik di bagian bahasa Inggris. Saya tanya lagi nih di bagian ini. Apakah benar nomor WA resmi OJK? Apakah benar ini nomor WA resmi OJK? Pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan bersifat konsultasi ya atau belum tersedia? Jawabannya pasti sistem kami untuk berkonsultasi dengan petugas. Silakan hubungi petugas. Tugasnya sekiranya ini ya. Oke, di sini saya hubungi petugasnya, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita diminta untuk mengantri dan selanjutnya kita akan dikoneksikan kepada pihak OJK-nya ya. Oke, di sini dibalas ya, seperti ini ya, dibalas. Nomor tidak tercatat. Oke, di bagian ini baik Bapak. Nah, menunggu, saya menunggu ya di bagian ini ya.
Nah, di sini saya bertanya. Nah, saya ingin bertanya tentang sesuatu website yang menyatakan mereka sudah mendapatkan sertifikat izin dari OJK maupun Bapepti yang bersangkutan. Mereka website yang beroperasi dalam investasi. Jadi, saya ingin memastikan apakah benar legalitas yang mereka perlihatkan izin OJK asli atau palsu. Nah, saya nanya. Ya, kita garis ini teman-teman ya. Saya bertanya, izin yang mereka tampilkan tadi di video awal itu asli atau palsu. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini dibalas, baik Bapak, bisakah dikonfirmasikan nama perusahaannya, nama perusahaan yang dimaksud? Saya balas lagi. iMitra, jika diizinkan saya bisa mengirimkan link website platformnya agar pemeriksaan lebih akurat dan saya bisa mendapatkan informasi yang jelas. Baik Bapak Suhelmi, penawaran yang diberikan via apa? Apakah Telegram, Instagram, WhatsApp, atau lainnya? Mereka bergerak di media sosial YouTube, Facebook, Telegram, dan WhatsApp. Baik Bapak, investasi yang dimaksud bergerak di bidang apa? Saya tanya lagi, saya jawab lagi ya. Karena saya melihat unggahan dari salah satu YouTube memperlihatkan kertas putih yang berlogokan OJK dan Bapepti. Nah, saya kirim link nih, foto-fotonya ya. Ini di linknya investasinya Kak, saya bilang gitu ya. Saya memeriksa platform ini seperti money game atau memiliki sistem skema Ponzi. Baik, sebelumnya apakah ada informasi kerugian secara finansial? Jika iya, tunjukkan transfer dana ke bank apa. Nah, di sini saya sedikit marah ya teman-teman. Saya sempat mengatakan seperti ini. Yang ingin saya konfirmasi ke pihak OJK adalah apakah mereka benar sudah mendapatkan legalitas OJK seperti yang diperlihatkan di video mereka. Kak, kenapa Anda sebagai penegak hukum menunggu ada jatuh korban baru ingin mencegah? Saya tanya gitu ya. Saya pikir Ibu tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya sederhana. Benarkah website investasi ini sudah mendapatkan izin OJK? Tolong diperiksa, itu saja yang saya tanyakan. Jangan Ibu malah bertanya kemana-mana. Dan langsung dibalas nih, baik Bapak, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa hal yang kami sampaikan. Sesuai dengan kewenangan dan tugasnya OJK mengawasi lembaga jasa keuangan (LJK) di sektor prabankan, pasar modal prasuransian ya, dan asuransian dana, pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun kegiatan investasi yang diawasi oleh OJK adalah kegiatan investasi berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dalam kurung adalah LJK ya, seperti perusahaan efek dan manajer investasi. Nah, kegiatan usaha atau investasi iMitra dengan link https://imitra.id atau registrasi ada di bagian ini, bukan merupakan kegiatan lembaga jasa keuangan, sehingga tidak terdaftar izin usahanya di OJK. Nah, kalian bisa garis ini ya. Nah, kita bisa garis dulu di bawah ini. Oke, ini terang ya teman-teman ya. Bukan merupakan kegiatan lembaga jasa keuangan LJK, sehingga tidak terdaftar izin usahanya di OJK. Dengan demikian, tidak menjadi kewenangan OJK dalam pengawasan dan penindakannya. Bapak diharapkan lebih teliti terkait perizinan dari sebuah perusahaan, karena baik perusahaan maupun produk wajib memiliki izin dari regulatornya. Namun demikian tidak semua perusahaan investasi yang akan membutuhkan izin OJK, seperti itu ya. Dan artinya yang perlu kita garis bawahi adalah iMitra ini tidak terdaftar sama sekali di OJK ya teman-teman ya. Tidak terdaftar sama sekali di OJK dan ini konfirmasi langsung dari pihak OJK-nya.
Jadi saya nggak tahu ya, ini menyatakan website ini iMitra ini sudah terdaftar OJK, Bapepti. Nah makanya ya aneh ya teman-teman ya. Nah ini ada yang bertanya, ya ada yang bertanya juga, ini bohong nih nggak gitu ya, dibalas nih. Nah ini udah banyak komen juga, dari suratnya sih 3 tahunan, tapi di Indonesia 9 bulan katanya. Katanya gitu ya. Nah ini saya ada yang bertanya juga nih kayaknya nih ya, bentar ya. Ini bertanya, bosku, lu buat konten bisa ditangkap dan dipidana bos. Itu pernyataanmu mengatakan sudah mendapatkan izin atau legalitas dari segelintir pihak yang berwajib, seperti mana yang kamu tampilkan di dalam video. Apakah benar? Bisa kamu bertanggungjawabkan? Video ini sudah saya simpan yang screenshot profil Anda untuk alat bukti kedepannya. Saya tunggu jawaban Anda di sini bos. Nah, jadi ini belum dibalas ya. Jadi ini buat teman-teman ya. Ya kalau saya bilang untuk sistem-sistem seperti ini banyak sekali sistem berskema Ponzi atau investasi bodong dan investasi ilegal. Dan nanti ujung-ujungnya akan merugikan para penggunanya sendiri yang sudah melakukan deposit. Ya, yang pasti yang akan diuntungkan adalah orang yang pertama sekali bergabung, karena scamnya bukan di awal teman-teman ya. Biasanya kalau untuk website investasi bodong itu akan lancar membayar di awal saja, dan pertengahan itu akan mulai macet dan akhirnya scam ya. Oke, sekian dari saya, semoga kalian tercerahkan di dalam video ini. Dan buat teman-teman jangan di skip agar kalian tidak ketinggalan satu detail pun informasi yang saya sampaikan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi, salam cerdas.